Kita mulai dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki dan juga Syekh Sayyid Maliki rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga mereka berdua diberikan balasan yang setimpal, yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya dan karangan-karangannya, dan semoga kita dikumpulkan dengan beliau-beliau di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sebelum kita membaca kitab Jara'ul Afham, mari kita bersama-sama membaca Nazam Aqidatul Awam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini, dari mu'alif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuni summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabina dinil haqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi isrina sifah fallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu Qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkul kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dhawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi faqaddi khamsina bihukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa haqiq waqtanim
hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Yaqub Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila amin wa la akla la syurba wa la nauma lahu tafsilu asrim minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakiru wa raqibun wa kada atidum malikun wa ridwanuh tada arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma anta bihir rasulu fahuhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma alamu kallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu ma Nafiyan Tasim wa ummuhu Aminatu Zuhriyah Murdi Atuhu Halimatu Sa'diyah Mauliduhu bimakkatal aminah Wafatuhu bi Taibatal Madinah Atamma qablal wahyi arba'ina Wa umruhu qad jawaza sitina Wa sab'atun awladuhu faminhumu Salasatun minadzukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu Atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhud bihim walijah arba'un minal inasi tudkaru ridwanu
للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جاري وزينب وبعدها رقية وأم وأم كلثوم زكاة رضيا عن تسع نسوة وفاة المصطفى خير فاخترنا في نبي المقتفى عائشة وحبسة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا للمحمد عمته صافية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلمه من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض خمسة بلا امتراء قد فاز صديق بالتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق. Cukup ya. Ini ya apa? Penutup. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aqidatul awam ya. Sekarang al-faslu as-sabi'u, pasal yang ketujuh menjelaskan tentang fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang ya sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz baik bagi Allah ataupun bagi Rasul Allah. Kemudian tentang malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat ya. Sekarang kita akan membahas tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara akidah, ya, keyakinan yang harus kita pegang, yang harus kita yakini di dalam Islam. Diantaranya adalah ya setelah kita mentauhidkan Allah, kemudian juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Ya, tidak cukup hanya mengucapkan syahadat, tetapi kita juga harus mengenal siapa itu Allah dan siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus belajar siapa itu Nabi kita agar kita semakin mengenal, semakin dekat dan semakin yakin ya dengan Nabi kita, dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Irsaluhu wa afdaliyatuhu ya. Kita akan bahas tentang irsaluhu, diutusnya Nabi, wa afdaliyatuhu dan keutamaan Nabi,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling Nabi yang paling afdol, di antara nabi-nabi yang lainnya. Ya. Baik, kemudian mohon maaf terganggu sejenak. Kemudian adalah tentang nasabuhu, tentang nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mauliduhu wa wafatuhu, maulidnya Nabi atau kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wafatuhu dan wafatnya. Ya, kemudian nubuwatuhu, kenabiannya Nabi, wa umruhu dan umurnya Nabi, anak-anak Nabi dan istri-istri Nabi, a'mamuhu, paman-paman Nabi, ammatuhu, bibi-bibi Nabi, Isra wal Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj, irsaluhu. Sekarang kita akan membahas tentang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keafdolannya atau keutamaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding nabi-nabi yang lainnya. Ya, di sini Nazim mengatakan khotimatun fi dzikri bakil wajibi. Ya. Khotimatun penutup, artinya fi dzikril wajibi, dalam penyebutan dzikri. Di sini artinya penyebutan, ya. Baki sisa, al wajibi yang wajib. Jadi setelah kita mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, ya, baik untuk Allah atau Rasulullah, dan hal-hal yang wajib harus kita ketahui dan kita imani. Selanjutnya ada sisa-sisa yang wajib kita ketahui dan kita imani juga. Mimma ala mukallafin, ya, sebagian yang wajib atas mukallaf, atas kita, ya, orang yang akil dan balik. Mukallaf itu artinya akil dan balik. Min wajibin, dari kewajiban. Di antaranya apa yang wajib kita ketahui? Nabi Yuna Muhammadun, Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ursila, sungguh telah diutus, ya, Nabi SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, kalau nabi sebelumnya itu kan diutus hanya untuk masanya sendiri atau kaumnya sendiri. Bedanya dengan Nabi Muhammad lil alamin, ya, untuk seluruh alam semesta. Bahkan untuk jin juga, ya. Rahmatan, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang dari Allah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Wafuddila, maka dari itu Nabi itu diutamakan daripada yang lain, diunggulkan daripada nabi-nabi yang lainnya.
Makanya ya para ulama sepakat bahwa afdalu al-anbiya wal mursalin, nabi atau rasul yang paling utama, paling afdal adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan baca syarahnya atau penjelasannya. Hadhihi khatimatun fi dzikri baqiyati ma yajibu i'tiqaduhu ala kulli mukallafin. Ya. Ini adalah penutup dari penjelasan atau penyebutan sisa yang wajib diimani atas setiap mukallaf, setiap akil dan baligh, setiap kita muslim. Wahiyya, dan dia adalah annallaha ta'ala arsala nabiyyana Muhammadan, bahwa Allah mengutus nabi kita Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa minnatan lil mu'minin, dan sebagai minnah. Minnah itu anugerah, ya, hadiah untuk para mukminin, untuk kita orang-orang yang beriman, ya. Jadi nikmat terbesar kita, nikmat terbesar untuk kita dari Allah adalah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebihi harta, melebihi jabatan, melebihi ilmu, melebihi segala-galanya. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, tanda cinta Allah lil alamin, untuk alam semesta. Makanya Nabi SAW memiliki sifat yang ya sangat penyayang, ya sangat peduli, sangat simpati kepada umatnya. Ketika para nabi tidak bisa memberikan syafaat kelak di akhirat, maka Nabi SAW satu-satunya nabi yang memikirkan umatnya dan mengatakan ummati ummati. Ya, nabi yang lain mengucapkan nafsi nafsi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya adalah rahmat. Saya itu adalah kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi SAW, ya, dengan syariatnya, dengan sunnah-sunnahnya, seharusnya menjadikan kita semakin senang, menjadikan kita semakin nyaman, ya, semakin cinta kepada Nabi, kepada Allah, ya, bukan menjadi semakin terbebani, ya, bukan menjadikan kita semakin sulit, ya, tidak, semakin sumpek, tidak, ya. Jadi datangnya Nabi, orang semakin belajar hadis-hadis Nabi, ya, sirah Nabi, atau agama Nabi, agama Islam ini akan semakin mudah dalam hidupnya, akan semakin bahagia. Rahmatun muhdah, rahmah yang dihadiahkan, ya. Siapa sih yang nggak mau hadiah, ya? Dan ini hadiah yang terbaik, ya, yaitu Nabi SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan atas orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, seorang utusan, min anfusihim, dari diri mereka sendiri, dari golongan manusia, bahkan dari suku mereka sendiri, ya, dari Quraisy, ya. Ya, ketika kita diajar, ya, oleh orang dari kampung sendiri, ya, semua kita di Jakarta, yang mengajar kita sama-sama dari kampung kita, biasanya itu lebih nyambung, ya, lebih paham gitu. Nah, ini makanya di antara nikmat yang Allah berikan, anugerah yang Allah turunkan kepada kita semuanya, ya, nabinya, rasulnya itu dari golongan manusia, ya, dari golongan manusia yang
atau bahkan dari suku Quraisy, ya, dari orang Arab, di mana ketika itu ya awal-awal dakwahnya adalah untuk orang-orang Arab ketika itu, sehingga memudahkan bagi mereka untuk menerima ajaran Islam ini. Yatlu alaihim ayatihi. Kemudian Nabi membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ya, Al-Qur'an. Tidak hanya diberikan kitab, ya, ini kamu baca sendiri, kamu pelajari sendiri, enggak. Nabi itu mengajarkan, membacakan, ya, mentalkinkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mentalkinkan kepada para tabi'in, kemudian ke tabi'ut tabi'in, terus kepada para ulama sampai kepada kita. Sehingga Al-Qur'an itu terjaga dari awal turunnya sampai hari kiamat. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, ya, dari penyembahan berhala, kesyirikan, kekufuran, dari akhlak-akhlak tercela. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah atau sunnah, ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Innama khassallahu ta'ala al-minnata lil mu'minina annahum humul ladina ya'rifuna haqiqata ni'matir risalah al-muhammadiyah. Ini nikmat ini khusus hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja, tidak diberikan kepada yang lainnya, ya. Karena orang-orang mukmin lah, mereka lah yang mengenal betul hakikat dari nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah Nabi terbaik, Nabi paling afdal, Nabi untuk seluruh alam. Wa qad arsalahu likafatil khalqi, dan sungguh Allah telah mengutusnya untuk seluruh makhluk, ya, untuk seluruh makhluk, bahkan ya jin pun mereka diwajibkan untuk beriman kepada Nabi. Bahkan binatang dan benda-benda mati, ya, mereka merasakan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah ada batang kurma yang menangis gara-gara tidak lagi dipakai sandaran Nabi ketika berkhutbah. Ya. Dia menangis, meringik-ringik, ya, karena sudah digantikan dengan mimbar yang baru begitu. Kemudian Nabi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mengelus-ngelus batang kurma tersebut, ya, kemudian menawari, kamu mau nggak bersama saya nanti di surga, gitu, ya. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku mengutus kamu Muhammad Nabi illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Kafah itu seluruh, semua manusia, ya, dan juga jin. Kemudian juga Allah berfirman, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Nabi, wahai manusia, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya masing-masing. Ya. Wa qad ajma'atil ummah ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi bil itlaq. Dan umat, ya, sudah berijma', artinya sudah bersepakat tanpa ada yang menyisih bahwa Nabi Muhammad adalah, ya, Nabi yang paling terbaik, paling utama, ya, secara mutlak. Banyak dalil-dalilnya seperti yang tadi kita bacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Kemudian juga banyak ini mungkin tidak kita bacakan karena sudah cukup tadi kita bacakan. Baik, selanjutnya, ya, ini ada dalil dari hadis juga ada. Mungkin ada sebuah hadis yang secara zahirnya kontradiksi dengan ijma' di atas yang mengatakan bahwa Nabi adalah Nabi paling afdol, paling terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Yaitu sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ma yambaghi li'abdin an yaqul, tidak seyogyanya bagi seorang hamba untuk mengucapkan ini khairun min Yunus ibni Mata wa nasabahu ila abihi. Ya, sesungguhnya
seorang hamba, sesungguhnya saya lebih baik dari Yunus bin Matta, ya. Kemudian dia menisbatkan kepada bapaknya. Tidak boleh, ya, mengatakan seperti itu. Nah, apakah hadis ini bertentangan dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah paling baik, nabi terbaik, ya, dari nabi-nabi yang lainnya, dari Nabi Yunus, dari Nabi Musa dan seterusnya. Nah, hadis di atas, ya, maksudnya adalah fatawili hadal hadis min wujud. Ucapan di atas ini maksudnya adalah tawadu'an. Nabi mengatakan itu secara tawadu, begitu ya. Nabi tidak mau mengunggulkan dirinya, ya, ataupun menyuruh umatnya untuk mengunggulkan Nabi atas nabi-nabi yang lainnya. Walaupun hakikatnya Nabi itu lebih baik, ya, Nabi terbaik, ya, pemimpin dari para nabi-nabi yang lainnya. Artinya ketika Isra dan Mi'raj, ya, Nabi dijadikan imam untuk nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua, li alla ya'taqidan nas tangkisa Yunus alaihi salam. Agar manusia tidak berpikiran atau berkeyakinan untuk mengurangi derajatnya Nabi Yunus alaihi salam, gitu ya. Walaupun memang sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terbaik, tetapi jangan kemudian menjadikan nabi yang lainnya kemudian direndahkan, ya, hina, begitu. Tidak boleh, walaupun Nabi Muhammad memang yang terbaik. Kemudian yang ketiga, li alla ya'taqidan nas at-tafadula bainal anbiya fi asli nubuwati wa risalah. Agar manusia, ya, tidak meyakini perbedaan-perbedaan atau keunggulan-keunggulan dalam, ya, pokok kenabian dan kerisalahan, ya. Artinya apa? Seluruh nabi, seluruh rasul dalam kerisalahannya, dalam kenabiannya itu sama, ya, sama, intinya sama, membawa akidah yang sama, ajaran yang sama, ya, sehingga tidak boleh kemudian dilebih-lebihkan. Ini akidahnya lebih baik, ini akidahnya lebih rendah, tidak boleh, ya. Semuanya sama dalam hal kenabian dan akidah, tetapi nanti berbeda dari sisi, ya, kelebihan-kelebihan, anugerah-anugerah, mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada sebagian nabi, ya, kepada sebagian rasul. Kemudian yang ketiga, yaqulu dzalika qabla an ya'rifa man huwa afdal. Nabi SAW mengucapkan hadis di atas, ya, bisa jadi ketika beliau belum tahu bahwa beliau adalah nabi yang paling afdal atau paling terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah berkaitan dengan keafdoliyahan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, qala an-Nadhimu rahimahullahu ta'ala, tentang nasab dan ibu susuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yang tasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atuhu Halimatu Sa'diyah. Oke. Abuhu, adapun abahnya Nabi, bapaknya Nabi, Abdullahi adalah Abdullah, ya. Abdul Muttalib, yaitu bin Abdul Muttalib. Abdullah ini adalah putranya Abdul Muttalib. Wa Hashimun bin Hashim, ya. Abdul Muttalib adalah putranya Hashim. Abdu Manaf, dan putranya Abdu Manaf. Hashim ini putranya Abdu Manaf. Yang tasib, dia bernasab. Ini nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hanya diringkas, sebenarnya panjang nasabnya, cuma diringkas sampai Abdu Manaf saja. Wa ummuhu, adapun, ya, uminya Nabi, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminatu adalah Aminah Az-Zuhriyah, yang berbangsa Zuhriyah, bersuku Zuhriyah. Murdi'atuhu, adapun ibu susuannya Nabi,
Halimah itu adalah Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'diyah, ya, dari suku Bani Sa'ad. Nah, jadi yang menyusui Nabi yang paling lama ya adalah Halimah Sa'diyah. Walaupun yang menyusui Nabi ini banyak, tidak hanya beliau. Pertama yang menyusui adalah ibunya langsung, Aminah. Kemudian disusui oleh Ummu Aiman. Kemudian disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Gitu. Kemudian setelah itu dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ya kurang lebih sampai 5 tahun. Gitu. Baik, penjelasannya. Asyarhu, penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas setiap mukallaf an ya'rifa nasabahu, untuk mengenal nasabnya Nabi. Ya. Semakin kita mengenal nasabnya Nabi, keluarganya Nabi, semakin kita akan sayang kepada Nabi. Semakin kita akan kagum, ya, akan hormat kepada Nabi. Karena nasabnya itu sangat suci, sangat terjaga, sangat baik, orang terpandang, gitu ya. Min jihati abihi, dari jalur bapaknya, dari arah bapaknya. Jadi nasabnya dari arah bapak dan arah ibu. Wa min jihati ummihi, dan dari jalur ibunya. Fa amma nasabuhu, maka adapun nasabnya Nabi min jihati abihi, dari jalur ayahnya, fa huwa sayyiduna Muhammadun, maka dia adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, putranya Abdullah, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ini adalah nasab yang disepakati oleh para ulama, ya. Adapun dari Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam ini diperselisihkan, ya, kesohihannya, ya, tidak bisa dipastikan kebenarannya. Yang bisa dipastikan sampai Adnan saja. Wa kariha al-Imam Malik raf'an nasabi ila Adam li adami subutihi. Bahkan Imam Malik, ya, tidak suka ketika orang menyebutkan nasab Nabi sampai Nabi Adam, karena kurang dipercaya, ya, karena hadisnya atau sumbernya kurang kuat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma balagha nasabahul karim ila Adnan qala kadzaba an-nasabuna, ya. Nabi berkata, ya, ketika Nabi menasabkan dirinya sampai Adnan, setelahnya itu, ya, sampai Nabi Adam, ya, maka Rasul mengatakan kadzaba an-nasabun, telah berdusta orang-orang yang menyebut-nyebut nasab, gitu. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi. Adapun nasab beliau dari jalur uminya, bahwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu bin Aminah, ya, putranya Aminah binti Wahab binti Abni Manaf bin Abni Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ya. Fatajtami'u ma'ahu fi jaddihi Kilab. Jadi ternyata Abdullah, ya, abahnya Nabi, dan Siti Aminah, ya, uminya Nabi, ini nasabnya bertemu, ya, di kakeknya, yaitu Kilab. Ya, ternyata masih satu kakek, begitu, ya. Boleh, ya, kita menikah dengan wanita yang satu kakek dengan kita atau sepupu. Nah, ini sepupu jauh nih antara abahnya Nabi dan uminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma murdi'atuhu, adapun ibu susuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya Halimatu bintu Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib min Bani Sa'ad bin Bakar, dari
suku Bani Sa'ad ya, atau perkampungan Bani Sa'ad. Ya, dia ada di pinggiran kota Mekah, termasuk ya kalau sekarang ya pinggiran Jakarta ya, atau pinggiran kota Mekah ketika itu masih dalam kondisi dalam kondisi sederhana gitu. Wasmu zaujiha Abu Kabsyah. Nama suaminya Halimah Sa'diyah adalah Abu Kabsyah. Wa huwa alladhi kanat Quraisyun tansibu lahu rasulah hina ma yuriduna al-istihza yaqulu hadza ibnu Abi Kabsyah yukallamu minas sama. Ini orang Quraisy dulu ketika Nabi diejek ya oleh orang Quraisy. Orang Quraisy suka ngata-ngatain Nabi dengan mengatakan anaknya Abu Kabsyah ini, gitu kan? Anaknya Abu Kabsyah, karena Abu Kabsyah ini bapak susuannya Nabi, gitu ya. Dia itu suaminya Halimah As-Sa'diyah. Orang Quraisy suka mengatakan ini nih anaknya Abu Kabsyah ya, yang ngaku-ngaku bisa yang ngaku-ngaku diajak bicara dari langit, maksudnya mendapatkan wahyu. Wadarratil barakat ala ahli dzalikal bait alladzina arda'uhu muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam indahum. Ya, ketika Halimah As-Sa'diyah dan Abu Kabsyah mengangkat Nabi atau mengasuh Nabi, menyusui Nabi, maka turunlah keberkahan-keberkahan yang luar biasa kepada rumahnya Abu Kabsyah dan Halimah As-Sa'diyah selama 5 tahun. Selama Nabi SAW berada di rumahnya Abu Kabsyah, ya, tanamannya pada tumbuh, kemudian kambing-kambingnya pada gemuk-gemuk, pada mengeluarkan susu, ya, banyak keberkahan-keberkahan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Wa kana tarbu an arba'i sanawat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana 4 tahun, ya. Wa manaziluhum fawqa Taif, rumah-rumahnya itu di atas Taif ternyata, ya. Jadi lumayan jauh dari Mekah. Ya, dari Mekah ke Taif. Mungkin yang pernah haji mungkin sudah pernah merasakan perjalanan dari Mekah ke Taif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita mencoba untuk menyelesaikan, ya. Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wafatuhu, dan wafatnya Nabi. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, mauliduhu bi Makkahal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Oke. Mauliduhu adapun kelahiran atau tempat kelahiran. Maulid ini dari kata walada. Walada melahirkan, kalau maulid tempat lahir. Tempat lahirnya Nabi, bisa juga maulid diartikan waktu lahir. Waktu lahir. Maulid Nabi, ya, waktu lahirannya Nabi. Bisa isim zaman atau isim makan. Tempat lahirnya Nabi adalah Bimakkah, di kota Mekah Al-Aminah yang aman. Kota Mekah yang aman, diamankan oleh Allah, ya. Pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, ya, mereka dihancurkan oleh Allah terlebih dahulu sehingga Mekah menjadi aman. Wafatuhu adapun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Thaibah adalah di Thaibah, Thaibah al-Madinah, yaitu Madinah, kota Madinah, kota yang baik, yang bagus, ya. Kota Madinah itu sekitar, ya, 500 kilo dari Mekah. Asyarh, penjelasannya. Wulidan Nabi SAW di Makkahal Aminah. Ya, Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah yang aman. Wa kana dzalika sabihata yaumil isnain, yaitu pada pagi hari Senin, ya. Jadi Nabi itu lahir di pagi hari, ya, sebagai isyarat, ya, ini adalah munculnya cahaya pagi hari, munculnya hidayah. Sani asyar Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini
menurut jumhur ya, jumhur para ulama. Al-muwafiq 20 Ibril sana 571 minal milad, yang bertepatan dengan 20 April. 20 April. Jadi Nabi itu lahirnya 20 April 571, tahun 571 Masehi ya. Jadi ketika itu masih 571 Masehi begitu. Wa huwa yuwafiqu amal fil, dan tahun itu bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada tahun itu tahun di mana Mekah ya, khususnya Ka'bah mau diserang, mau dihancurkan oleh pasukan gajah yang diketuai oleh Abroha. Ay al-am alladhi hawala fihi Abroha al-Ashram ghazwata Makkah wa hadma al-Ka'bah. Ya, itu tahun di mana Abroha ya dan pasukannya mau menghancurkan Mekah dan Ka'bah. Mekah dan Ka'bah. Kemudian Allah melindungi ya, yang tercatat atau terabadikan di dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, jadi zaman dahulu belum ada tahun ya di di saat itu belum ada tahun 1 2 3, tidak, belum ada ya. Tahun 1 Hijriah ya dimulai dari zamannya Umar bin Khattab. Jadi sebelum itu belum ada ya. Sehingga tahun-tahun itu ditandai dengan kejadian-kejadian besar. Kamu tahu lahirnya kapan? Saya lahirnya pada tahun gajah. Nah, kenapa gajah? Karena pada tahun saya lahir, ya, tahun itu ada pasukan gajah yang menyerbu kota kami, seperti itu seumpama. Kalau seumpama pada hari itu terjadi gempa, ya mungkin tahun gempa, begitu ya. Ada terjadi tsunami, tahun tsunami, begitu. Tapi ketika itu bulan-bulan sudah ada, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai akhir itu sudah ada, bulan-bulan 12 sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Nah, faraddahu Allahu an dzalika bil ayatil bahira wa qad dzakara hadhihi al haditsah fi suratil Fil. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Thaibah, dan Nabi wafat di Thaibah, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah, kota Madinah yang bercahaya, yang disinari oleh Allah. Wa kana dzalika fi yaumil Isnain. Sama persis ya. Wafatnya Nabi harinya sama dengan hari lahirnya, dan tanggalnya juga sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pada tahun 11 Hijriah. 11 tahun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Al-Muwafiq As-Samaniyah Yuniu sanata sittimi'ah salasa wa salasin minal milad, yang bertepatan tanggal 8 Juni ya, 8 Juni 633 Masehi. Ya. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam yaumal arbi'a di hujrati Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi dikuburkan pada hari Rabunya ya, jadi sempat nginep ya, sekitar 3 atau 2 hari, hari Senin, Rebo, Selasa, Rabu ya, Rabunya baru dikuburkan, karena ketika itu orang-orang Quraisy ya sedang berselisih tentang siapa yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian ubuwatuhu, kenabiannya Nabi, wa umruhu, dan umurnya Nabi. Atama qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sitina. Oke. Atama, dia menyempurnakan, qoblal wahyi, sebelum wahyi. Ya, dia menyempurnakan arba'ina, 40 tahun. Jadi sebelum wahyu turun, Nabi umurnya sudah mencapai 40 tahun. Setelah 40 tahun, turunlah wahyu kepada beliau.
Wa umruhu adapun umurnya Nabi qad jawaza. Qad adalah sungguh jawaza melewati. Nah, umurnya Nabi itu lewat as-sittina 60 tahun. Umurnya 63 tahun ya. Jadi di sini nazamnya menggunakan apa? 60 lebih gitu ya. Maksudnya 60 lebih tepatnya adalah 63 tahun. Syarh. Lamma tammalahu arba'una sana. Ja'ahu Jibril alaihi assalam bin nubuwah. Ketika sempurna umur Nabi 40 tahun, datanglah malaikat Jibril dengan membawa kenabian, berita kenabian. Wadzalika yaumul isnin, dan itu hari Senin, ya. Sabi'asyar Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Makanya apa? Makanya nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan karena hari di mana turun Al-Quran kepada Nabi. Lisanatil hadiyah wal arba'in min miladihi, pada tahun 41, umur 41. Nabi ketika itu umurnya sudah masuk 41 ya. Kalau tidak salah 40 tahun 6 bulan. Jadi umurnya Nabi masuk ke tahun yang 41 ya, 40 tahun 6 bulan gitu. Selama 6 bulan itu Nabi mimpi terus. Mimpinya mimpi benar, nyata. Beliau lihat di mimpi, besok paginya terjadi apa yang beliau lihat di mimpi. Ya, ru'ya shadiqah namanya. Nah, setelah 6 bulan seperti itu terus, kemudian datanglah malaikat Jibril mengabarkan wahyu ya. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fayakunu umruhu idzaka arba'una sanatan qamar wasit. Ini dijelaskan ya. Umur Nabi ketika itu 40 tahun Qamariyah dan 6 bulan wasamaniyata ayam dan 8 hari. Nah, ini lebih tepatnya. Ya, 40 tahun 6 bulan 8 hari. Wadzalika yuwafiqu 1 Agustus, bertepatan dengan 6 Agustus sanata sitami'ah wa asyra, tahun 610 milad. Wa huwa bi ghari Hira, dan berada di Gua Hira. Wa awwalu ma nazala alaihi salatu wassalam minal Qur'an Iqra. Surat yang pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ya, yang berbunyi Iqra awalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Qala Nawawi rahimahullah wa huwa shawabul ladzi alaihi jamaahir minas salaf wal maka sallallahu ba'dal bi'tsah maka salata asyara. Inilah pendapat yang benar menurut Imam Nawawi, menurut jumhur dari ulama salaf dan khalaf. Salaf itu ulama 300 abad pertama, sedangkan khalaf setelahnya. Wa makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menetap ba'dal bi'sah bima kata salah satu asyara sana. Setelah itu Nabi menetap di Mekah, setelah mendapatkan wahyu tetap di Mekah selama 13 tahun. Wa qama bil Madinah asyra sanawat, kemudian menetap di Madinah selama 10 tahun. Wa tuwfiya wa umruhu salasun wa sittuna sana qamariyah kamilatan wa salasatu ayamin. Dan umur Nabi ketika itu, ketika wafat, umurnya 60 tahun 3 hari qamariyah ya, dengan penanggalan qamariyah. 63 tahun 3 hari, tepatnya begitu ya, menurut ahli sejarah. Ini satu-satunya nabi yang biografinya lengkap ya. Wa ihda wa situna sanatan samsiyah ya. Menurut perhitungan samsiyah itu 61 tahun ya. Wa arba'atun wa samanuna yauman, dan 84 hari. Ini kalau umur ya Masehinya. Ya, kayak kita kan seringnya menggunakan umur Masehi. Ya, umurnya 50, 40 kan Masehi. Tapi yang dimaksud Nabi umurnya 63 tahun itu umur Qamariyah. Umur Qamariyah. Sedangkan umur Samsiyahnya itu 61 tahun gitu ya. 61 tahun 84 hari gitu. Auladuhu. Baik, sampai sini saya kira cukup.
Silakan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, tadi ada beberapa insan itu Putus suaranya, Bu. Oh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, tadi kan terganggu, ada yang ngajak ngobrol di rumah jadi nggak fokus. Itu tahun 633 Masehi, tahun kelahiran Nabi atau apa Ustaz? 633 Masehi yang tadi tuh yang paling atas tuh. dulu. 571, Bu. Ya, aku pengen tanyakan kan yang aku tahu 571 Masehi, 633. Kenapa? 633. Sana sana. 633. Ya. Ah, 633 wafatnya. Oh, wafatnya. Wafatnya 633, lahirnya 571. Ini Masehinya. Ya, ada satu tanyakan, mungkin ini menyangkut ke akidah juga sih. Pertanyaannya berapa begini pertanyaannya. Teman aku suka bilang seperti ini. Kalau tidak ada pulus, katanya rasanya mau mampus gitu Ustaz. Itu menurut akidah tidak Ustaz? Iya. Rasanya ya. Itu. Tidak ada. Ini suaranya berisik banget. Gitu. Kalau tidak ada fulus, rasanya ini perkataan yang perkataan itu kan doa. Perkataan seperti itu Ada kurang rasa baik, baru ya. itu. Kurang baik. Walaupun tidak membatalkan akidah kita, tapi kurang baik diucapkan. Seyogianya kita berkata yang baik-baik, ya. Terus umpamanya kayaknya begini. Uang itu segala-galanya. Kalau tidak ada uang rasanya gimana gitu katanya. Ya, itu bisa menjadi doa. Perkataan seperti itu bisa menjadi doa. Sebelum maghrib, tapi mau dibagiin. Itu bisa jadi mampus Ya, benar. silakan. Selasa sore sebelum maghrib. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, silakan. Yang lain. Ustaz, apa Ustaz? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal itu Rasulullah itu kan Abdullah, artinya lebih utama, lebih mulia ya daripada nabi-nabi lain di awal ya Ustaz ya. Ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan ada ayat dalam Quran surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin. Artinya Allah tidak membeda-bedakan kan di dalam ayat ini antara nabi termasuk Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengklopkan dengan Allah memuliakan? Ya. Kedua, Nabi sendiri pernah menyampaikan kepada para sahabat, kalau nggak salah, ala tutruni kama atrotin nasor ibnu Maryam, fa innama ana abduhu aqulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Apa tidak termasuk pemujian yang berlebihan? Bahwa Nabi Muhammad itu lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada Isa sehingga dijadikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nanti gimana cara mengklopkan ya antara ayat 1 dengan keterangan di awal tadi? Ya. Ya, bagus ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama,
bagaimana mengkelopkan antara ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum Mas, ada jajan ini rasa la baru. nufarriqu baina ahadin minhum. Tidaklah kami membeda-bedakan di Rasanya antara mereka para rasul. Tapi sama juga bagus. Ini mohon maaf di ini dulu ya. Oke. Jadi maksud ayat di situ kita tidak membeda-bedakan ai fir risalati wan nubuwah. Maksudnya membeda-bedakan dalam kenabian dan kerisalahannya, ya. Artinya sama semua, seluruh nabi, seluruh rasul membawa risalah yang sama. Tidak seperti orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, atau orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, yang mereka membeda-bedakan, ya. Kami hanya mengikuti risalah nubuahnya Nabi Musa, semua ini orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani, kami hanya mengimani risalah nubuahnya Nabi Isa, sedangkan yang lainnya nggak mau percaya, ya. Makanya mereka tidak mau percaya dengan Al-Quran. Nah, sedangkan kalau akidah kita harus percaya dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dengan nabi-nabi seluruhnya, ya. Ketika masih asli, ya, Taurat, Injilnya masih asli. Adapun dalam hal martabah, darajat, ya, mukjizat, maka Allah beda-bedakan, ya. Allah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, itulah rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ada yang diajak bicara dengan Allah, minhum man kallamallah, ya, wa rafa'a ba'dahum darajat. Nah, sedangkan dalam hal darajah, ya, dalam hal mukjizat, Allah, ya, melebihkan sebagiannya, ya. Dan itu tidak bertentangan dengan sifat keadilan atau enggak, gitu ya. Karena itu anugerah Allah, Allah bebas mau ngasih kepada siapapun, seperti itu. Jadi tidak bertentangan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi hadis, ya, Nabi, ya, la tatutruni kama atrotin nasoro. Janganlah kalian terlalu memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, begitu. Ketika kita memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selagi kita tidak menuhankan Nabi Muhammad, mensejajarkan dengan Allah, gitu ya, maka itu tidak berlebihan, gitu. Kenapa orang-orang Nasrani berlebihan? Karena menuhankan Isa, gitu ya. Ketika kita memuji-muji Nabi, ya, kemudian bersolawat kepada Nabi, bahkan para ulama mengarang kitab-kitab, ya, isinya pujian-pujian kepada Nabi, itu tidak ada yang sampai menuhankan Nabi Muhammad, menyembah Nabi Muhammad, ya, mengatakan Nabi Muhammad anak Allah, tidak ada, gitu ya. Walaupun kita mengatakan Nabi adalah Sayyidul Kaunaini wasaqolain, gitu ya, pimpinan seluruh alam semesta, baik di dunia atau di akhirat, baik alam jin ataupun alam manusia. Dia adalah sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya makhluk. Itu tidak bertentangan dengan hadis, ya, jangan memuji-muji Nabi sebagaimana orang Nasrani memuji. Ketika kita mengatakan Nabi itu Nabi terbaik, Nabi Muhammad Nabi paling utama, paling afdol, itu tidak apa-apa, karena kita masih di jalurnya, ya, tidak melebihi aturan, melebihi batasan, tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai menjadikan Nabi itu anaknya Allah, tidak seperti orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak, kira-kira. Baik, ada yang lain silakan. Halo, Ustaz. Ya. Ustaz tanya. Silakan, Pak Juha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disampaikan bahwa di dalam perkawinan Rasulullah dengan Siti Aminah disebutkan tidak
satu Siti Aminah jalur ibunya, Pak. kakek. Ya? Siti Aminah ibunya, bukan. Iya. Maksud Abdullah dengan Aminah. Maksud saya satu kakek kilap ya tadi kalau nggak salah. Itu keterangannya gimana ya, Pak Ustadz ya? Iya. Jadi ayah Nabi, abahnya Nabi yaitu Abdullah dengan uminya Nabi yaitu Aminah. Kalau ditarik nasabnya ke atas, ternyata satu kakek yaitu Kilab gitu. Satu kakek, tapi bukan kakek yang pertama. Jadi kalau kita kan seringnya menyebut kakek itu kakek yang pertama saja, padahal selanjutnya itu kakek-kakek kita juga. Nah, ternyata nasabnya Abdullah dan Aminah itu ternyata bertemu di Kilab. Kilab itu kakeknya Nabi juga. Kakeknya Nabi dari jalur ayah dan jalur ibu. Iya. Jadi boleh kita menikah dengan orang yang satu kakek dengan kita. Yang tidak boleh adalah satu ayah. Gitu ya. Tidak boleh kita menikah satu kakek berarti boleh ya. Boleh. Namanya kan sepupu. Sepupu jadinya. Iya. Ada sepupu dekat, ada sepupu jauh. Kalau Abdullah dengan Aminah sepupu jauh karena kakek yang keberapa gitu kan. Nah, kalau sepupu yang dekat kan yang kakeknya kakak pertama gitu ya. Gitu. Begitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Ini sepertinya kita nambah sesi ya. Ini nggak cukup 4 pertemuan, insya Allah. Semoga diberi panjang umur, insya Allah. Jumat depan kita masih ngaji ya, insya Allah sampai khatam, insya Allah. Kalau bisa nanti setelah khatam kita tambah lagi kitab apa begitu ya, biar kita istiqomah, insya Allah. Baik, silakan yang lain. Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.